kita pahami. Jangan sampai agama itu bagi kita sendiri seorang muslim itu asing. Jadi kita asing terhadap agama kita sendiri. Ya. Baik, akan saya lanjutkan untuk yang kedua ini, ya, pertemuan tentang kacang-kacangan, ya. Nah, kacang-kacangan ini saya share, ya. Nah, kacang-kacangan, ya. Jadi kacang-kacangan ini adalah bahan pangan yang penuh dengan yang kaya akan nutrisi, ya, kaya akan nutrisi. Kalau bandingannya, kalau kita ingin gizi kita lengkap, ya, nutrisi kita lengkap, itu pasti akan ada komparasi, ada gizinya itu, gizi yang lengkap itu nabati dan hewani. Kalau hanya cenderung salah satu, pasti ada yang kurang. Ya, pasti ada yang kurang, gizinya kurang lengkap. Jadi Allah itu sudah menciptakan secara lengkapnya, hewani dan nabati. Nah, diantaranya nabati ini dicukupi, ya, gizinya adalah dari kacang-kacangan ini. Ya, kita lihat di Indonesia ini yang mungkin sudah kita tahu dan sudah kita mengkonsumsinya itu ada beragam, ya, beberapa. Oke, akan saya tunjukkan, ya. Nah, kalau kacang-kacangan itu kalau dari taksonominya, ya, dari ilmu pertaniannya itu masuk kelompok leguminosa atau polong-polongan, ya. Yang dimaksud polong ini yang menutupi kacang tersebut, ya, seperti kacang kulit, ya, kita, ya, kulitnya itulah polongnya, ya. Kacang panjang, ya, yang terkonsumsi kita itu diantaranya adalah polongnya, ya, kacang panjang, ya. Kalau kita mengkonsumsi kacang panjang itu, nah, itu kita mengkonsumsi kacang sekaligus polongnya. Kalau kacang kedelai, yang menutupi kedelai itu, ya. Nah, kita konsumsi kedelai, polongnya kita buang. Nah, itu adalah polong-polongan, ya. Kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati, ya, diantaranya kedelai yang terkenal, ya, yang kita kenal itu merupakan alternatif sumber protein selain hewan itu nabati adalah kedelai itu. Kedelai diolah, ya, didiversifikasi menjadi tempe dan tahu dan yang lainnya, ya. Nah, selain itu juga kacang hijau, kacang tanah, dan beberapa kacangan juga kadar proteinnya juga tinggi, ya. Nah, ini adalah beberapa jenis kacang-kacangan yang itu, ya, yang itu jenis, kalau dilihat dari asal muasalnya memang itu sebagian bukan dari asli Indonesia, ya, tapi sebagian itu beredar, ya, baik itu ditanam ataupun yang itu dikonsumsi oleh kita, ya, kita mengkonsumsinya, ya. Ada beberapa seperti kacang Arab, ya, kacang azuki, ya, kacang babi istilahnya, ya, kacang Bogor, kacang bude, ya, good, ya, kacang hijau, kacang kapri, kedelai, ya. Ya, sebenarnya banyak, ya, kacang-kacangan yang ada kita konsumsi, ya, yang beredar di pasaran, ya. Nah, kacang-kacangan ini selain sumber protein itu ada yang sekarang menjadi satu kelebihan, ya, dari kacang itu adalah warna-warni dari kacang itu seperti kacang merah, ya, kemudian kedelai yang warna kuning, ya. Nah, itu merupakan sumber antioksidan. Selain sebagai pigmen, berfungsi sebagai pigmen yang menyumbang warna-warni, tapi juga bersumber sebagai antioksidan. Nah, banyak riset
Ya, riset itu yang diunggulkan ya dalam masalah kesehatan ya, itu adalah bagaimana menggali sumber-sumber antioksidan ya pada bahan makanan yang kemudian diantaranya dilakukan untuk pengujian ya, dilakukan uji mungkin terhadap hewan coba dan sebagainya untuk melihat pengaruhnya ya terhadap kesehatan. Ya mungkin di perkuliahan lain, dosen lain juga menjelaskan tentang peran antioksidan ya, seperti disertasinya Bu Sufi, yaitu diantaranya di samping serat itu juga yang dilihat adalah antioksidannya. Pak Ali juga begitu. Ya. Jadi beberapa dosen gizi yaitu risetnya tentang antioksidan. Kalau Pak Ali temulawak ya, yang diteliti adalah antioksidannya. Nah, tapi di kacang ini ada ya antioksidannya, yaitu yang disimpan adalah dari warna-warninya itu, ya, warna merah, warna kuning. Nah, kemudian ada lagi kacang-kacangan ini ya, kacang lima, kacang mede. Sebenarnya kacang mede ini ada referensi yang mengelompokkan seperti itu. Sebenarnya kacang mede ini bagian dari buah ya, buah mete itu loh ya, buah mete itu. Nah, buah mete itu ada bagian ujungnya ya, yang kemudian itu tertutupi oleh seperti polong, tapi sebenarnya bukan polong ya. Tapi ada yang menyebutkan ini bukan ya, bukan masuk pada kacang-kacangan kacang mede ya. Tapi oke lah kita sebut. Apa ya? Oke. Terima kasih. Ya kalau bisa ini ya kuliahnya tidak dinilai musik ya. Musik, kalau musik jangan sampai mengalahkan musiknya, itu mengalahkan penerimaan kuliahnya ya. Ya oke. Olahraga boleh ya, tapi jangan sampai ini fokus kuliahnya itu menjadi terpecah ya, justru memecah konsentrasi. Nah kemudian idealnya ya memang harus mendengarkan ya, fokus gitu ya, tidak bisa ambil yang lain. Nah kemudian kacang mede, kacang merah ya, kacang panjang, kacang ercis, kemudian kacang tanah, ya, kemudian kacang tunggak, kacang tolo, yang ini bisa banyak buat sayur ya, itu kadang untuk kue ya, juga ada untuk kue, kacang koro itu buat cemilan. Nah, banyak ya, kalau kita lihat ini ada berapa ini? Ada 8 ditambah 8, 16 ya, yang banyak kadang kita ditemui, walaupun kita bisa jadi tidak menemui semuanya ya, tapi itu sudah beberapa beredar ya, sebagainya berada di Indonesia ya. Nah ini adalah komposisi ya, maaf ini mungkin kecil. Jadi oh iya ya, saya lupa kemarin ya membandingkan kadar proteinnya, kadar protein antara beras merah, beras hitam, dan beras beras putih ya. Nanti coba dicek aja ya di itu, diperbandingkan kadar proteinnya. Nah ini kalau ini antar kacang-kacangan ini itu seperti ini ya. Memang sangat pasti berbeda ya, pasti berbeda kadar protein. Misalnya tadi ya beras-berasan gitu ya, beras merah, beras hitam, beras putih. Beda dengan kacang ini ya. Ini kadarnya itu berbeda, ya kadarnya itu. Nah, kita bisa cek di tabel komposisi pangan Indonesia. Kalau dulu namanya daftar komposisi zat gizi, ya DEPOS itu udah lama, tapi sekarang namanya TKPI. Bisa kita langsung tabel komposisi pangan Indonesia, kita ketikkan di Google, langsung kita beri kata kuncinya, misalnya kacang ya, atau kacang kedelai. Tapi memang keluarnya satu-satu. Tapi ada yang bentuk rekapan itu juga ada sebetulnya untuk mengetahui. Jadi
Nah, ini kan dikatakan sumber protein ya tadi, sumber protein. Ya. Terus kemudian ternyata kalau kita lihat di sini, kacang karbohidratnya juga besar ya. Tapi bukan dikatakan kemudian sumber karbohidrat. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan yang lain itu masih lebih kecil ya kacang-kacangan ini. Sedangkan proteinnya dibandingkan dengan misalnya pada umbi, pada serealia itu lebih tinggi. Makanya dikatakan kacang-kacangan ini merupakan sumber protein. Nah, kalau kita lihat ini di antara kacang-kacangan ini yang cukup besar itu ada di selain kedelai ya 30,2, ada yang sedikit lebih tinggi seperti kecipir ya, para kecipir. Itu 32,8 ya. Kemudian kacang tanah 25. Ya. Kemudian kacang hijau ada enggak ini kacang hijau? Sini ada ya. Nah, itu juga cukup besar ya, sekitar 20%-an kalau salah ya. Kacang hijau. Nah, di samping itu juga ini yang dominan ya. Kalau kita lihat ini kacang tanah itu 42,8, jauh lebih tinggi dibanding kacang-kacangan yang lain. Makanya kacang tanah itu juga bisa diambil minyaknya, ya lemaknya tinggi. Nah, kadar lemak atau minyaknya. Jadi dengan kedelai itu juga ada minyak kedelai. Ya, kalau di sini banyak minyak kelapa sawit, tapi kalau mungkin di Amerika yang budidaya kedelainya itu cukup besar ya, maka mereka di sana juga beredar minyak kedelai. Ya. Nah, di samping itu, di samping komposisi zat gizi ini ya, nah, kalau kita lihat kan protein, lemak, karbohidrat, ada mineralnya, ada vitaminnya. Ya, ada vitaminnya. Jadi kalau kita makan konsep gizi yang berimbang adalah dengan beragam, itu harapannya semuanya menjadi saling melengkapi, ya saling melengkapi karena bisa jadi satu bahan pangan itu ada nutrisi pembatasnya atau yang itu di situ tidak ada, terus kemudian dicukupi dengan bahan makanan yang lain sehingga kemudian saling melengkapi. Nah, ini adalah komposisi yang lain, misalnya ada ya ini ya 20 ya, kacang hijau 20,7, kacang tanah 27 ya. Antara kedelai basah dan kedelai kering tentu kadarnya berbeda ya. Otomatis kalau yang kedelai kering kadarnya lebih tinggi karena airnya sudah menguap sebagian ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ada seratnya ya, kacang-kacang itu mengandung serat ya, kemudian mineral dan vitamin ya, vitamin. Nah, kemudian selain kita lihat komposisinya ya, kemudian kita lihat karakteristik masing-masing ya. Nah, jadi ini adalah kacang azuki ya, kacang azuki. Nah, digunakan pada sayur ya. Mirip seperti kacang merah tapi lebih kecil ukurannya. Nah, itu namanya azuki ya, sangat mungkin ya. Saya tidak menelusuri taksonominya asal usulnya ya. Kalau dilihat dari namanya bisa jadi sumbernya awalnya adalah dari Jepang ya. Nah, kacang kacang babi ada kacang dieng ya. Ini ukurannya lebih besar ya dibandingkan seperti ukuran apa. Ada yang dari ini Wonosobo, ada ya. Nah, itu mungkin salah satu produk sana ya, kacang adalah kacang ini, kacang babi atau kacang dieng ini ya. Data di tumbuhnya adalah di dataran tinggi Dieng. Ada yang dari Wonosobo ini? Sudah pernah mencicipi ini, kacang ini?
Ada? Kenapa? Sudah ya. Ya, baik. Rasanya bagaimana? Gurih? Kalau Gimana? kurang suka, Pak. Kurang suka. Ada bau langunya ya? Iya, Ya, oke. Ukurannya lebih besar dari kedelai ya ini ya? iya lebih besar. Hmm. Jadi ini memang langu itu, bau langu itu ada treatmentnya ya, seperti untuk mengurangi. Termasuk pada kacang-kacangan ini memang kebanyakan ada bau langunya. Ya, sebagaimana kalau membuat sari kedelai, ya itu kalau penanganan kedelainya itu tidak bagus, ya maka bau langu itu ikut terbawa, ya pada saat kita mengkonsumsi minuman sari kedelai atau susu kedelai, ya sama untuk kacang-kacangan yang lain, ya. Oke, baik, terima kasih ya Mbak. Nah, kemudian ada kacang Bogor. Nah, kacang Bogor ini khas seperti ini ya. Jadi itu kadang-kadang dijual di pasaran, terus kita rebus saja, terus kita konsumsi ya. Nah, seperti ini. Ini saya tutup aja ya. Nah, barangkali Anda pernah menjumpai ini. Kalau kita kupas ya, ini kita kupas tuh warnanya kulit luarnya itu agak keras ya. Tapi dalamnya itu empuk. Jadi biasanya kulit luar itu cenderung warna ungu, ya. Nah, itu biasanya dijual pasar mentah, konsumsi mentah, terus kita gantung mau kita olah untuk direbus ataupun digoreng. Ya. Ya, itu tidak selalu ada di Bogor ya namanya. Mungkin temannya dulu di Bogor, tapi di Jawa Tengah maupun Jawa Timur saya sering mengkonsumsi ini ya. Bukan sering, pernah berapa kali itu mengkonsumsi ini ya. Begitu ada di pasaran saya tertarik untuk membeli. Ya karena rasanya gurih ya, cuma teksturnya itu kalau kurang merebusnya itu kurang lama ya nanti awalnya teksturnya akan keras ya. Nah, sebenarnya bau langu itu bisa diatasi pertama dengan itu kan langu itu karena adanya aktivitas enzimatis ya. Nah, maka bisa diatasi dengan awal itu perendaman dengan air hangat ya. Jadi terendam dengan air hangat untuk inaktivasi enzim itu. Ya, beberapa saat ya. Kemudian untuk dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu untuk mengurangi bau langunya. Fermentasi itu juga bisa mengurangi bau langu, mendegradasi ada mekanisme dalam kemudian menghilangkan bau langu, dan yang pasti juga ada bau langu ini bisa diatasi dengan panas ya, penggunaan panas. Nah ini kacang, saya bahasanya itu agak kacang gude, kacang gude ya, kacang gude gitu aja ya. Nah ini bentuknya seperti ini ya, kalau dikupas ya masih ada mungkin apa namanya yang menyeliputi bijinya gitu ya, kacangnya ini ya itu tanamannya seperti ini ya, kacang gude. Nah mungkin digunakan untuk sayur ya biasanya ya, ini ya diantaranya ya kacang gude ini. Kemudian kacang kapri, nah ini juga yang biasa digunakan untuk sayur ya. Nah itu ada dua varietas ya. Jadi yang pertama itu yang berbiji pipi dikenal dengan Snoopy, ya, yang kedua itu Snappy, ya. Jadi itu dua varietas dari kacang kapri. Yang duanya, terutama yang ini ya, itu bisa digunakan untuk
sayur biasanya ya, sayur sop ya. Sop biasanya menggunakan ini. Nah, kemudian kacang lima ini juga atau dikatakan kacang mentega, yaitu digunakan untuk sayur ya. Kebutuhan untuk sayur seperti apa jenis nama sayur ini ya. Jadi ada santannya ya, di sini sayur seperti itu ada santannya, terus kemudian ada tambahan ininya, tambahan kacangnya ini. Jadi ini merupakan jenis kacang lima yang peruntukannya itu sayur ya, jadi kita bisa mengkonsumsinya. Dibuat tempe juga bisa ya, buat tempe juga bisa, cuma hanya waktunya harus berbeda tergantung dari seberapa keras teksturnya ya. Kalau kita membuat tempe dari koro misalnya ya, itu tentu perlakuannya berbeda dengan kalau kita membuat tempe dari kacang kedelai. Ada juga ada yang membuat tempe dari kacang hijau ya. Itu tentu kondisi perlakuan optimumnya dalam pembuatannya berbeda ya, terhadap perendamannya, perebusannya. Tentunya yang optimal itu adalah ketika setelah sampai tahap perebusan ya, tekstur dari kacang itu sudah empuk. Kalau belum empuk, maka jamur tidak akan mampu menembus bagian permukaan luarnya sehingga jamur itu tidak tumbuh dengan baik. Kalau untuk pembuatan tempe, ini kacang mete ini ya. Nah, ini harganya cukup mahal ya kacang mete ini, apalagi kalau pas Lebaran gini, wah, naik harganya dan banyak dibutuhkan ya. Yang rumahnya Wonogiri ya itu biasanya salah satu target-target sumber-sumber mete itu diantaranya adalah Wonogiri ya. Saya nggak tahu apa daerahnya mana itu. Ya, mete dari Wonogiri ya. Ya, kondisinya memang cocok, dan kalau kita lihat pernah ke sana gitu ya, beberapa daerah itu kanan kiri itu tanaman mete ya, tanaman mete. Nah, sebenarnya banyak yang risetnya tentang mete ini ya, buahnya itu bisa termanfaatkan karena sumber gulanya masih tinggi, yaitu bisa digunakan untuk yang sumber-sumber gula ya, gula alternatif, dan seratnya juga tinggi. Hanya saja cita rasanya tidak semua orang suka ya, karena ada bau rasa khas ya yang mete itu yang tidak semuanya suka. Kacang merah, nah ini kacang merah ini sudah biasa digunakan ya. Nah, kacang merah ini karakteristiknya adalah teksturnya keras ya, bijinya keras sekali, pada kondisi kering ya. Maka kalau melakukan masak ya dengan kacang merah itu, maka Anda harus butuh waktu yang lama ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya bikin sup ya, itu kacang merahnya itu harus lebih dulu ya dibanding sayur yang lain ya. Kadang kan yang ditanamkan diajarkan ke mahasiswa kan ya, magisi kan bagaimana agar pengolahan itu meminimalkan kerusakan nutrisi. Nah, itu diantaranya karena memang nutrisi vitamin ya, terutama itu adalah ada yang mudah rusak, vitamin C itu mudah rusak oleh panas. Ya. Namun begitu jangan sampai tidak matang ya, membuat sayurannya entah itu bayam ditaruh diletakkan sebelum mendidih ya, misalnya baru sebentar gitu sudah dimatikan ya. Loh, kenapa kok? Ya supaya nutrisinya tidak hilang. Ya, tapi harus dilihat dulu apakah teksturnya itu sudah empuk ya. Nah, kadang ditemui, tapi bukan karena pasangannya seperti itu ya, mungkin buru-buru atau apa sehingga teksturnya itu kurang empuk. Ya itu ya, secara mungkin ya oke, secara gizi lebih baik, tapi dari sensorisnya enaknya itu menjadi berkurang ya karena teksturnya masih keras.
Nah, kalau kita lihat warnanya cenderung coklat ya, cenderung coklatnya ini sebenarnya pigmen ya, mengandung pigmen yang itu bersifat antioksidan, sama seperti kedelai ya. Ada yang kedelai itu juga warnanya kuning, itu mengandung isoflavon yang bersifat antioksidan. Nah, beberapa dari kacang-kacangan ini ada memiliki zat yang bersifat merugikan ya, anti gizi. Zat anti gizi dan juga jika masaknya kurang matang itu bisa mengakibatkan flatulensi. Ya, karena itu ada jenis-jenis karbohidrat tertentu yang itu bisa menyumbang flatulensi ya. Jadi kita kembung jadinya kalau kurang masak ya dalam ini ya, kacang merah ini pemasakannya kurang tidak sampai masak ya, atau masih mentah atau setengah matang. Kemudian kacang panjang ini adalah salah satu kacang yang kemudian polongnya juga ikut kita makan ya, itu adalah kacang panjang. Kacang kapri itu juga begitu ya. Yang muda itu kan langsung tidak diambil kacangnya saja, tapi polongnya pun ikut dimakan ya, dimasukkan dalam sop. Ya, jadi merupakan tambahan yang dijadikan dari sayur, ada bisa juga lalapan ya, bisa jadi kondisi mentah atau kondisi matang. Nah, sayur macam-macam ya, dari sayur. Ya, di antara yang ya gizi yang khas ya dari kacang-kacangan itu juga ada kandungan seratnya itu. Jadi bukan berarti bahwa ketika dikatakan sumber vitamin, serat itu sayur buah, berarti yang lain nggak ada seratnya. Ada ya, baik di kacang-kacangan maupun di serealia itu juga mengandung serat ya. Nah, ini kacang ecis. Nah, saya kira justru mungkin Anda ya itu karena banyak praktek ya, mungkin misalnya di kuliner itu banyak mencoba berbagai jenis kacang ya. Beberapa mungkin Anda sudah mempraktekkan pengolah. Nah, saya malah sebagian belum melihat ya produknya itu seperti apa ya. Nah, kalau melihat bahannya ya sudah, tapi pengolahannya itu seperti apa ya, untuk apa itu belum semuanya. Nah, kemudian kacang ercis ini ya itu juga untuk sayuran. Nah, ini saya katakan tadi tidak semuanya itu sumbernya itu berasal dari Indonesia ya, tapi itu beredar di Indonesia ataupun sudah ditanam di Indonesia. Kacang ercis ya. Ini kotak keluar ya. Nah, kacang tanah. Nah, ini kan seperti ini ya, ini polongnya. Kacang tanah itu pun varietasnya beragam ya, ada yang 1 isi 4 itu juga ada ya, kacang tanah itu. Ada yang cuma isinya 2 gitu. Dan ukurannya pun juga ada yang besar, yang banyak dijual itu ya, kacang tanah yang ukurannya besar itu varietasnya tertentu ya itu ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat ya, berapa komoditi yang dijual ya, produk yang dijual, misalnya kacang goreng atau dikasih balutan tepung atau yang pedes ya, itu teksturnya keras ya. Itu sebenarnya bisa dioptimalkan dengan dilakukan teknik-teknik yang kemudian menjadi empuk ya, entah itu di presto atau apa, sehingga kemudian ketika digoreng pun nanti teksturnya jadi lembut. Itu peluang usaha yang bagus ya, menarik. Jadi sering kita kacang-kacang itu keras ya. Akhirnya ya memang kalau ya orang yang masih muda tidak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya sudah mulai agak tua, pingin gitu ya terbatasi ya, karena keras tidak bisa. Ya, jadi kacang tanah ini di samping sumber protein itu mengandung minyak ya. Minyaknya itu bisa diekstraksi sehingga menjadi minyak kacang ya. Termasuk kedelai itu. Nah, kalau ini kita harus pastikan lagi ya, kacang tanah jauh lebih tinggi dari daging dan telur, dan kacang soya ini dari
Soya itu kalau itu kedelai, tadi kita sampaikan bahwa komposisinya lebih besar ya, lebih besar kedelai dibanding kacang tanah ya. Nah, kemudian kacang tanah ini juga dominan gurih. Nah, penggunaannya cukup banyak, bukan hanya untuk kue, tapi juga untuk bumbu, ya, bumbu pecel itu menggunakan kacang tanah, kemudian sayur itu juga ada yang menggunakan kacang tanah, sayur asem kadang-kadang ditambahkan kacang tanah dan lain-lain, ya. Bukan hanya untuk kue, permen kacang pun ada ya, minuman combine kacang itu juga ada ya. Nah, kemudian kacang tunggak ya, kacang tunggak dan atau kacang tolo ya, itu banyak buat sayur ya, terutama ya kacang tolo. Nah, kalau di Jogja itu dikenal dengan namanya brongkos ya. Brongkos itu seingat saya ada samping ada kacang tolonya itu ada tahu ya, dikasih tahu, terus warnanya itu agak kecoklatan sayurnya itu ya, ada kasih irisan cabai dan lain-lain ya, itu rasanya enak ya. Nah, ini ada tambahan santannya ya, bisa itu lodeh ya. Nah, itu adalah kacang-kacangan. Nah, kalau kita lihat ya, sumber-sumber kacangan ini potensi untuk dikembangkan ya. Bukan hanya yang sejauh ini, yang banyak itu masih berupa digunakan untuk sayur. Ya, Anda bisa berkreasi ya untuk dibuat inovasi produk yang lain ya. Itu bisa. Jadi buat inovasi produk yang lain itu bisa ya Anda buat ya dari kacang-kacangan ini. Ya. Itu juga bisa menjadi riset ya, untuk riset dibuat apa, terus diteliti kadarnya, diformulasi dengan bahan yang lain, kemudian diamati kadar gizinya. Karena tren sekarang ini kan bagaimana kita menyajikan produk-produk makanan yang itu misalnya digemari oleh anak-anak ya, entah itu misalnya roti ya, cookies, yang itu kemudian kita bisa menggunakan bahan-bahan ini sebagai substitusinya atau campurannya, itu bisa menjadi bahan risetnya. Karena saya tadi nutrisinya ya beberapa misalnya kacang merah itu antioksidannya cukup tinggi. Nah, kemudian ada kacang koro, ya kacang koro itu ada beberapa ya, ada koro pedang, koro benguk ya, kemudian ada 2 atau 3 ya, itu kebanyakan masih digunakan sebagai sayur dan cemilan ya. Nah, cemilan ya. Nah, itu boleh kalau tempe itu juga ada sudah riset digunakan misalnya untuk dimanfaatkan sebagai tempe ya, campuran tempe. Itu sudah ada riset itu. Nah, mungkin bisa didiversifikasi ke produk pangan yang lain. Nah, ini kedelai itu merupakan ya tadi ya, sumber protein, ada antioksidannya namanya isoflavon ya, ada fitosterol itu juga yang bermanfaat terhadap kaitan dengan absorpsi kolesterol ya. Namun di saponin itu bersifat antimikroba, tapi juga kalau terlalu besar itu juga bersifat merugikan ya. Kemudian zat anti gizi inilah yang asam fitat ya. Ini itu ya apa? Asam fitat ini mampu mengikat mineral ya, sehingga mineral itu ketika berikatan kompleks dengan asam fitat ini tidak bisa diserap oleh tubuh ya, diserap oleh tubuh. Nah, sehingga dikatakan itu sebagai zat anti gizi. Nah, dan yang menyumbang bau langu itu dan asam fitat ini. Baik, ada pertanyaan?
sebelum saya lanjutkan lagi ini, silakan ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Biasanya orang asam urat itu kan paling menghindari mengkonsumsi kacang-kacangan kan, Pak. Nah, itu Ya. tuh hal apa yang menyebabkan penderita asam urat untuk menghindari kacang-kacangan gitu, Pak? Kayak kandungan apa yang bisa menyebabkan asam urat dalam kacang-kacangan? Oh ya, kesehatannya ya. Ya, baik. Pak, saya stop share dulu. Ya. Jadi kaitan dengan kesehatan itu adanya purin. Ya, purin itu coba saya lihat dulu. Ya. Bentar. Ya, itu kadarnya kisarannya bisa sampai 5 sampai 100 miligram ya per setengah on ya ini ya. Jadi penderita asam urat itu ada mekanisme di mana kalau purinnya tinggi, yaitu akan memengaruhi ininya ya asam uratnya itu ya. Jadi mengandung purin yang tinggi dan mekanismenya saya kurang mendalami bagaimana kemudian purin ini ya kandungan purin yang pada kacang ini kemudian akan berdampak ya terhadap misalnya bagi penderita asam urat ya. Nah itu mekanismenya saya belum mendalami mekanisme seperti apa. Tapi diantaranya dihindari itu karena adanya purin itu, Mbak. Jadi mengandung purin. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada? Jadi itu kan asam urat kan radang sendi ya. Jadi disebabkan oleh penumpukan asam urat dalam sendi dan membentuk kristal ya. Jadi itu cirinya ya kalau biasanya kan bengkak ya, pembengkakan pada sendi-sendi itu. Nah itu diantaranya ada apa? Ini dijelaskan itu ketika diantaranya makanan ya mengkonsumsi makanan pemicunya ya peningkatan penumpukan asam urat itu yang menyebabkan peradangan itu adalah karena makanan itu mengandung purin yang tinggi ya jenis protein yang ditemukan pada kacang-kacangan ya ada kelompok protein ya tentunya bagi penderita asam urat ya kendalikan ya diatur pola makannya untuk kacang-kacangan ini berbeda kalau kondisinya normal. Oke, ada lagi? Ya, selanjutkan ya. Oke, selanjutnya kacang merah ya. Kacang merah ini tadi saya katakan ya ada kadar samping memiliki kadar protein juga mengandung serat ya dan juga antioksidan ya.
namun di kacang tanah ini juga selain nutrisinya ya tadi ya kelebihannya adalah mengandung asam fitat, kemudian tanin ya. Jadi zat anti gizi tripsin inhibitor dan senyawa oligosakarida ya, ya atau kelompok apa ya oligosakarida yang itu bisa menyumbang flatulensi kalau misalnya masaknya itu kurang masak ya kurang maksimal ya pemasakannya, jadi belum matang itu bisa menyebabkan flatulensi. Jadi ada zat tanin ini memang bersifat antimikroba ya, tapi kalau jumlahnya berlebihan itu juga merugikan ya terhadap kesehatan, ada anti gizi. Nanti asam fitat itu juga bisa merupakan anti gizi ya, karena bisa mengikat mineral ya, beberapa mineral itu bisa diikat oleh asam fitat. Nah, ketika membentuk kompleks ya maka tubuh kita tidak akan bisa menyerap mineral tersebut ya, mineral tersebut. Nah, itu. Jadi ini ya membentuk kompleks, contohnya ini dengan zat besi, zinc, magnesium, kalsium ya. Nah, ketika membentuk kompleks terikat ya mineral itu, maka tubuh kita akan kesulitan untuk menyerap ya, akhirnya terbuang mineralnya. Ya, jadi asam fitat ini bisa inaktifkan ya dengan pemanasan ya, yang cukup ya, itu jadi ada beberapa cara untuk mengingatkan asam fitat ya, sehingga kemudian menjadi terdegradasi atau rusak ya, asam fitat. Nah, kemudian tripsin inhibitor ini ya absorpsi asam amino ya. Terus kemudian oligosakarida ini rafinosa dan stakiosa itu tidak dapat dicerna oleh usus ya. Nah, kalau kondisinya kurang matang ya itu bisa memproduksi gas ya yang menyebabkan perut itu menjadi kembung, flatulen. Jadi tidak tercerna, tapi itu pada usus besar ya, pada usus besar itu bisa menghasilkan gas ya, yang itu kemudian membuat gas itu bisa menyumbang kembung ya. Jadi kembung ketika pemasakannya itu kurang matang ya. Jadi harus dipastikan matang. Kalau tidak matang akan pengaruhnya seperti ini ya. Jadi dampak ke kalau kita mengkonsumsinya itu akan membuat kembung. Kemudian kacang hijau itu di samping protein itu tadi ya ada sumber-sumber mineralnya. Terus kacang hijau ini juga mengandung vitamin B ya, yang itu biasanya untuk pertumbuhan, maka makanan-makanan sereal misalnya untuk anak-anak yang usianya misalnya balita gitu sering jadi makanan untuk ini ya, MPASI ya, MPASI atau ya balita ya, usia balita itu misalnya kayak kita itu serelak gitu kan, ada serelak yang kacang hijau, kemudian ada yang beras merah ya. Nah itu karena memang itu diantaranya sumbangannya zat gizinya itu adalah vitaminnya ya, kelengkapan vitaminnya. Nah kemudian ini saya lewati saja. Nah untuk
kerusakan kacang-kacangan selama penyimpanan itu sebenarnya kurang lebih ya sama dengan potensi kerusakan yang terjadi pada serealia. Ya, hanya kalau dilihat kalau berdasarkan kondisi fisik ya itu kacang-kacangan itu masih terlindungi adanya polong itu. Nah, namun bukan berarti kemudian tidak memperhatikan cara penyimpanannya ya, karena kalau cara penyimpanannya kurang baik yaitu akan menghasilkan suatu kondisi yang lembab ya, yang itu akan ada ancaman terhadap keamanan pangan, misalnya timbulnya racun ya, jamur yang menghasilkan racun ya, aflatoksin itu banyak ditemui di biji-bijian dan kacang-kacangan ya. Nah, itu diantaranya adalah kondisi penyimpanan yang kurang memperhatikan terhadap katanya dengan masalah kelembapan ya. Di kondisi penyimpanan lembab itu sangat kondusif ya untuk jamur, jenis-jenis jamur itu untuk tumbuh dengan baik. Nah, itu sama seperti kemarin juga bahwa setelah pasca panen itu akan masih ada metabolisme yang berjalan ya, termasuk diantaranya respirasi itu. Ya, kemudian reaksi enzimatis yang akan perubahan-perubahan. Tapi yang paling berbahaya ya, yang perlu dikendalikan adalah jangan sampai saat penyimpanan itu memberikan kesempatan jamur yang bisa menghasilkan racun itu untuk tumbuh, maka harus dikendalikan ya kelembapannya, cara penumpukannya ya, karena penumpukan yang terlalu berlebihan maka bagian yang bawah dari kacang-kacangan ditumpuk itu akan tercipta kondisi yang lembab ya, mungkin bagian atas tidak kelembapannya tidak besar ya karena ada sirkulasi udara di bagian, tapi kalau yang bagian bawah yang tertutup ya tertumpuk, apalagi itu dibiarkan dalam waktu yang lama, itu memberikan jamur untuk tumbuh ya dan berkembang di situ. Nah, tentunya sama ya, sumber-sumbernya itu harus dikendalikan ya, dari 8 sumber ini sama seperti yang saya sampaikan kemarin ya, di jadi pasca panennya itu harus kita perhatikan ya. Nah, sebenarnya kalau aplikasinya bagi misalnya seorang ahli gizi itu bahan-bahan pangan segar ini adalah entah ya, kalau dulu seperti yang saya tahu itu tanggung jawab ahli gizi misalnya di rumah sakit ya, itu adalah juga bertanggung jawab dalam masalah penerimaan bahan ya, sampai pada bagaimana penyimpanannya ya. Nah, jadi kan itu kalau dari rumah sakit itu penerimaan bahan, pemasakan ya, terus pemorsian ya. Nah, itu menjadi yang perlu dipelajari kalau misalnya wilayah kerjanya itu sampai pada bagaimana penentuan penerimaan bahannya ya, mutu bahannya. Nah, maka bahannya sudah bagus, maka cara penimpanannya itu pun harus benar ya. Jadi jangan sampai sudah mutunya bagus tapi cara penyimpanannya tidak bagus sehingga kemudian menjadi mudah rusak. Yang mudah rusak oleh ini faktor-faktor ini ya, ada 8 faktor ini. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Ya, potensi ini harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya serangga itu binatang pengerat itu mungkin pengendaliannya lebih mudah karena barang pengganggu ini yang menyebabkan kerusakan ini bisa kita lihat ya. Tapi kalau mikroba, nah itu tidak bisa kita melihatnya, maka yang kita minimalkan adalah bagaimana kondisi yang itu mencegah mikroba itu untuk tumbuh ya kondisinya. Nah, ini ya beberapa strategi pencegahan kerusakan selama penyimpanan ya. Ya, jadi tadi untuk kuliah kacang-kacangan yaitu jenisnya, terus kemudian komposisi kimianya, karakteristik masing-masing, aplikasinya dan cara penyimpanannya. Ya, cara penyimpanannya seperti ini.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kacang-kacangan ini. Silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Ini jumlah mahasiswanya semuanya berapa ini? 158, Pak. 158 ya. Absensinya disedia ya? Iya, Pak. Ya, ini cuma kemarin saya cek itu kan harus memasukkan RPS ya, supaya Anda bisa absen. Nah, saya tolong nanti ditanyakan ke adminnya ya, mungkin ya. Kalau memang tidak bisa Anda absen ke Sidia itu berarti karena memang belum di entry ya. Nah, saya mau entry ke Siamus itu untuk IBM itu belum ada ya, belum muncul di Siamus ya. Nah, itu mungkin atau nanti saya akan bertanya ke ini aja langsung ke adminnya ya. Nanti akan saya hubungi PJ-nya ya, sebenarnya untuk kalau memang saya sudah bisa mengentrikan RPS ya, ini kan pertemuan kedua ya. Nanti tolong untuk absen ke Sidia ya. Kalau sekarang mungkin tidak bisa. Ya. Kalau yang hari pertama bisa enggak kemarin minggu yang lalu? Halo, absen yang minggu kemarin bisa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oh ya, berarti yang mengisi mungkin PJ-nya ya. Ya baik. Ya mudah-mudahan seperti itu. Kalau ada kendala absensi di dia nanti bisa disampaikan ya dengan admin ya. Karena itu memudahkan buat mahasiswa juga memudahkan buat dosen. Karena kalau itu nanti pelaporannya kita sudah tidak perlu mengentry manual lagi kalau sudah ada absensi dia. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan untuk kuliahan kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.